Jadi lirik lagu awalnya tuh lagunya TBB padahal musiknya hal hebat. Lalu gini, sebentar ya Mas Dimas sini deh. Gini, bisik-bisik gini, depannya apa Mas? Terus Mas Dimas biasa manggung senyum gini, di hidup ini gitu, gini, di hidup ini gitu kan gini. Oke aku udah inget, udah manajerku dan tim udah buka masker, siap-siap mau nyanyi bareng. Siap-siap udah. Dia Itu cara ya? Itu caranya mereka. Aku gini, aku tuh hafal, aku cuma lupa depannya apa, aku bilang gitu. Ku coba jalankan semua perintah agama, ku yang selalu sibuk dengan urusan dunia semata. Tapi kini ku rasakan hidup di dunia hanyalah sebuah cerita dan lukisan semata. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kintoko. Dan saya Ari. Kali ini hari istimewa nih, hari istimewa nih, weekend kita syuting. Tamunya juga istimewa banget nih. Kita kedatangan ada Rizky Tagor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita openingnya kayak lagi radio banget ya Mas. Lumayan sih ya. Puasa juga lagi kan ya. Iya. Selamat datang di Gubuk Kinari nih Mbak. Mbak Rizky, ada kabar baru nih ceritanya. Ya. Selama ini Hilang. bukan. Sama ini nggak hilang. pernah diketahui kalau Iya. nyanyi gitu loh. Iya. Sama ini nggak diketahui nyanyi, nggak diketahui juga di mana nih dia nih. Baru kemarin rilis Mini album. Judulnya apa yo? Ketika Rindu. Ketika Rindu. Baru 5 menit yang lalu nih nggak Tiba-tiba nanya. freeze. Iya. Mbak Rizky boleh cerita nggak itu? Tiba-tiba kah ini menyanyi? Oke. Terus meninggalkan sinetron. Kepikiran apa kok? Kepikiran apa tiba-tiba gitu ya? Ya bukan tiba-tiba gitu. Iya. Boleh cerita ya? Oke. Jadi kalau untuk hilang kemana, nggak kemana-mana, Nah. tetap ada di tempat yang sama dengan perasaan yang sama gitu ya. Jadi aku sama anak-anak tetap. Terus selama ini mungkin memang memilih untuk belum muncul lagi ke entertain atau ke layar kaca dan lain-lain, karena memang aku punya kesibukan yang ternyata nggak harus di TV itu juga. Kalau kita punya kerjaan jadinya sibuk gitu ya Mas ya. Jadi yang pertama, aku punya komunitas, aku punya yayasan yang memang dihurus gitu kan. Itu perkumpulan ibu-ibu namanya Muslimah Salihah Indonesia, dimana selama aku menghilang nih 8 tahun tidak muncul itu. Lama juga ya. 8 tahun. Lama juga ya. 8 tahun aku nggak muncul di TV ataupun terdengar sama teman-teman media. Aku membangun di 26 kota komunitas itu gitu. Jadi keliling-keliling kota untuk Bukan partai kan? Enggak partai, bukan. Bukan ormas komunitas kan? ya, Bukan komunitas. ormas, Bukan. ormas. Jadi justru itu lebih ke dakwah sosial dan Oke. juga dunia muslimah gitu kan ya. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, tetap ada bisnis kan, ngejalanin bisnis fashion yang aku sudah buat dari 2013 dan tetap istiqomah sampai dengan 2022 ini. Jadi di hampir mau 10 tahun adanya Ristiland, itu memang juga ya pasti menyita waktu kan gitu. Jadi akhirnya kayak itu tuh pilihan banget gitu, karena kalau aku pilih buat terjun lagi di TV dan sinetron ya seperti terjadi di bulan ini. Sebulan ini ya jadi Tinggal pergi-pergi terus gitu loh. Jadi pasti berkegiatan terus dan sudah pasti kerjaan-kerjaan yang lain sudah harus didedikasikan ke orang lain gitu kan. Dan memang kalau ngomongin soal sinetron, memang baru mulai lagi di tahun ini. Alhamdulillah Desember kemarin terakhir mulai syuting. Judul sinetron baru mini series namanya Anugerah Terindah sudah selesai. Terus abis itu sih benar-benar kayak nervousnya ngulang lagi gitu. Pas syuting sinetron kan 8 tahun kan berhenti ya. Jadi ibaratnya kalau kita memunculkan kembali tuh agak berat kayaknya. Iya, apalagi pas dapat perannya nih berat banget. Jadi dapat perannya waktu itu ini kita bridging sedikit soal sinetronnya. Udahlah nggak 8 tahun nggak syuting, nggak acting, aku langsung jadi peran utama. Perannya adalah seorang ibu 3 anak yang berpisah.
Terus si mantan suaminya itu dibunuh sama istrinya yang baru, tapi aku jadi tersangkanya. Jadi baru episode 1 udah di penjara. Kebayangkan? Dan anaknya diambil ke panti. Jadi kayak super drama gitu. Dan itu udah ibaratnya gini, ini udah jatuh ketiban tangga gitu ya si sinetronnya ini kan. Dan kondisinya aku sudah harus menangis di hampir setiap scene-nya. Nangis lagi, sedih lagi, nangis lagi, dizolimin. Dan itu kan memang kayak udah spesialisnya aku di sinetron. Pasti kayak bisa gak sih sekali-sekali aku gitu yang bikin orang nangis. Itu gak terjadi gitu. Kayak di setiap sinetron pasti mungkin setelannya kalau di kamera, oke, Risti cocoknya buat yang nangis, dizolimin gitu kan. Jadi itu tuh kembali lagi ke TV dan memang jujur nervous lagi karena di hari pertama ketemu itu udah lama kan gak interaksi sama orang banyak. Terus yang namanya syuting kan di balik kamera banyak orang gitu kan. Terus interaksi sama anak-anak 3 ini nggak mudah karena kan memang harus chemistry ibu anak kan, dan adegan itu memang anak ini anak ibunya banget gitu loh. Jadi meskipun di secara pribadi kehidupan juga memang ya aku nempel sama anak-anak, tapi kan ini anak-anak orang bukan anakku. Tapi ternyata alhamdulillah Allah baik banget sama aku, semua berjalan baik. Bahkan mereka sampai kayak ya sampai detik ini manggilnya masih tetap bunda, masih tetap sayang gitu kan ya. Dan berapa episode hari? Itu mini series tuh 17 episode ya. Berjalan memang buat aku 17 episode itu dikerjain 3 bulan kan. Itu lumayan juga kerasa kayak wah ini tuh ternyata nangis-nangis gini nih, ke bawah juga nih perannya sama Dinda ini kan gitu. Dan aku itu bukan tipe orang yang gampang nangis. Sementara di sini tuh harus dikit-dikit nangis kan. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga nangis dibayar ya. Jadi boleh gitu loh kalau kayak gitu ya. Kayak Haji Bola dong, dibayar ya jadi tiba-tiba. Ya dibayarnya untuk budak. Dibayar untuk budak. Pokoknya kalau ada yang dibayar buat budak, kalau aku gak apa-apa dibayar buat nangis. Jadi hari-harinya gak boleh nangis gitu kan. Jadi akhirnya selesai 17. Terus kemarin tuh sudah prepare untuk Ramadan. Tapi mendekati Ramadan mau syuting itu emang sama sinetron Ramadan maksudnya. Sinetron Ramadan sebenarnya kemarin. Udah dia semua tuh kayak syutingnya di mana, perannya sama siapa, pokoknya sampai sinopsis dan semuanya udah deal lah ya. Tapi memang kalau aku tuh tipe yang kayak ngejalanin apapun itu kayak nggak pernah dibawa sedih, nggak pernah dibawa bingung. Jadi aku percaya Allah itu pasti punya hikmah dari setiap kejadian dan dari apapun yang diundur ataupun diganti dengan lebih baik gitu. Jadi aku pas ngomongin soal sinetron itu aku udah bilang oke, nggak apa-apa, tapi di tanggal 12 April aku ada rilis mini album ya. Jadi pikirku cuman sampai ya udah deh sinetronnya syuting full, tanggal 12-nya rilis gitu kan. Tapi pas manajemen juga mikir kayak kalau cuman rilis doang nanti promonya nggak ada waktu, nanti gimana-gimana terus Ramadan nggak nyanyi dong. Tapi aku juga mikir udahlah, takdir Allah pasti baik, kita lihat aja rencananya. Ternyata secara teknis cerita kalau nggak salah 3 hari sebelum April ya, Bu Manajer 3 hari sebelum April ya, tiba-tiba mereka membatalkan dulu karena kita pending, tapi Risti jangan pindah kemana-mana dulu gitu karena menunda. Dan aku akhirnya sama manajemen kayak ya pasti Allah punya hikmah, dan ternyata benar begitu masuk ke bulan April tanggal itu udah persiapan rilis serempak seluruh radio Indonesia di tanggal 6 gitu. Terus aku promo radio, terus ternyata agenda-agenda itu bikin aku ya nyanyi terus selang-seling. Jadi selama Ramadan tuh agendanya full, itu sehari keluar rumah, seharinya di rumah ya buat prepare lagi sehari. Jadi emang selalu dibikin sama Allah, emang misalnya nih 20 hari aku mau promo, 10 harinya itu memang aku di rumah, 10 harinya aku pergi gitu. Dan itu ya dari rilis udah nyanyi, dari kemarin udah nyanyi sampai Depok, udah nyanyi sampai Bekasi, udah keliling-keliling lah ya, udah nyanyi. Kemarin aku habis banget di Ramadan Jazz, habis baru saya nyanyi juga gitu. Jadi ya ada hikmahnya mungkin sinetron dipending supaya Ramadan ini ya emang waktunya untuk promo promo mini album. Mantap penjelasannya, kayak sudah diskripkan ya. Sudah dihafalkan ya. Kayaknya enggak, kayak kemarin pas promo-promo ngejelasin sama itu. Jadinya udah hafal. Bukan, kalau namanya pemain sinetron udah lama, pasti hafal dialog. Soalnya kalau sinetron ya, aku tuh nggak pernah ngafalin lama-lama karena sinetron itu aku harus baca tuh kayak 5 menit sebelum take. Karena kalau aku ngafalin kan habis itu memorinya dibuang dong. Jadi dihafalin scene yang ini, scene yang ini selesai buang, ganti lagi scene yang ini buang gitu. Jadi cepet inget cepet lupa, tapi jadinya kan kalau gitu. Iya. Jadi bingung kan lu mau mulai yang mana dulu? Wah, aduh dibukanya dari update-nya ya kan. Langsung itu. Habis jadinya penjelasannya nih. Jadi tapi apa soal mini album ini memang sudah disiapkan lama? Atau ini juga proyek dadakan, tiba-tiba ada tawaran
Oke. Dadakan sih lebih tepatnya. Sebenarnya kayak kalau dibilang prepare nyanyi pasti sebenarnya enggak. Karena begitu aku masuk sinetron di Januari udah pasti mikirnya stripping nih, syuting aja deh gitu kan. Tapi emang udah ngobrol waktu itu sama Mas Dimas, kayaknya dari tahun lalu tuh udah sempet ngobrol kalau Mas Dimas tuh punya beberapa lagu. Terus Mas memang Dimas ini siapa? Mas Dimas ini adalah Mas Dimas Ferdian, adalah pemilik lagu atau komposer dari Rindu Suara Azan gitu. Jadi memang waktu itu satu hari aku tuh di 2021 setelah aku berniat intinya anakku sudah selesai ASI, oke, niat nih kalau aku nggak mau setengah-setengah, kalau balik lagi ke dunia pekerjaanku yang dulu maka maksimalin gitu kan. Aku fokus target utama di 2021 adalah YouTube untuk bisa monetize. Jadi setahun itu dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 7 Januari 2021 monetize. Akhirnya selesai dengan targetnya terkabul ya? Terkabul karena Minggu monetize ya? setahun Pak, jangan seminggu Pak. 2020 Kan ke 20 ke 21. Oh Januari ya 30 Januari ya. Januari. Oh. Jadi itu setahun dan itu kan memang karena aku udah langsung dikasih tahu sama tim YouTube bahwa emang monetize tuh setahun. Jadi kalau misalnya si watch time ini nggak selesai maka ulang lagi nanti ini watch time-nya gitu. Jadi memang targetku pada saat 2021 adalah bukan syuting sinetron ataupun fokus ke yang lain, tapi YouTube-nya dulu nih difokusin gitu. Karena ternyata ada waktu yang dikejar kan sama si YouTube gitu. Nah, target itulah yang menjadikan aku semangat. Akhirnya di bulan Ramadan 2021 aku bikin semua konten di YouTube-ku. Ada podcast, ada masak, ada kajian. Itu bener-bener nggak syuting, maksudnya syuting sinetron tuh? Enggak. Ya? Karena memang aku maksudnya memang bukan lagi yang untuk melanjutkan hidup dari sinetron, nggak itu. Karena kan ada bisnis dalam macam-macam. Jadi memang targetku adalah mau yang mana nih gitu. Akhirnya bener-bener 8 tahun sih nggak syuting sama sekali. Nyobain tuh 7 konten. Jadi tiap minggu Ramadan kayak syuting sinetron kan, jadi sih kayak kerja bener-bener sama tim itu 1 minggu itu ada 7 konten yang aku kerjain. Tapi kan untungnya YouTube tuh nggak harus satu hari satu gitu kan, bisa 1 hari 3, bisa 1 hari 4. Misalnya masak nih kontennya sebulan kan perlu 4 nih Ramadan, ya udah 1 hari kita kelarin tuh menu masakan. Terus kita ada lagi, berarti di Ramadan ada 4 yang review makanan. Ya udah kita review makanan nih gitu. Jadi aku kejar. Dan setelah Ramadan aku lihat apa nih yang penontonnya paling banyak seneng. Ternyata mereka senangnya aku cover lagu. Gitu. Dari situ berangkatnya ya. Dari situ ternyata secara dipikirkan mungkin mereka seneng dengar cerita podcast. Tapi podcast aku itu kan misalnya aku ngundang orang itu kan 1 kali nonton, udah dong. Mereka nggak nonton ulang nih ceritanya gitu kan. Makanya kita harus punya ide lagi buat bikin cerita-cerita podcast berikutnya. Tapi kalau lagu ternyata mereka suka mereka puter lagi. Di mobil mereka puter, di mana mereka puter itu kan. Itu akhirnya kita menemukan gini nih titiknya caranya. Akhirnya dikejar lah dengan waktu yang nggak banyak itu. Kita ngejar untuk membuat, kalau nggak salah total lagu aku di 2021 tuh hampir 80 lagu. Yang aku rekam. Yang aku ngerasain, makanya orang gini, kemarin Mas Dimas kan rekaman sama aku di tanggal 12 Maret itu 2 lagu. 1 lagu Rindu Suara Azan, terus bingung, udah selesai. Karena di 2021 tuh aku melatih diriku 1 hari tuh 4 sampai 5 lagu untuk cover. Gitu. Jadi dari awalnya seret sampai udah tahu nih, ini loh temenan sama Mike tuh kayak gini rasanya. Bener-bener ya karena dikejar sama ada poin yang harus selesai di 1 tahun itu untuk YouTube gitu. Jadi dari situ aku belajar latihan, tahu rekaman tuh kayak gini, tapi belum ke perform, ya kan. Akhirnya rilis lah 1 lagu tahun lalu, itu lagu ciptaan Mama. Judulnya Allah Maha Pengasih, di mana di situ kita hanya sampai rilisnya di beberapa radio, jadi nggak bikin promo yang benar gitu. Cuman ya udah yang penting Ramadan ini rilis aja sama di YouTube. Jadi belum tahu juga tuh rasanya promo yang sebenarnya kayak apa, tapi udah mulai ada bridging karena aku tuh memang selama ini udah nggak syuting tapi off air jalan terus. Jadi talk show mah jalan, nyanyi ya jalan gitu kan, masih tetap belajar tetap jalan gitu kan. Makanya orang bilang dikirain Risti kemana, padahal kalau off air kan memang tidak terlihat di TV gitu kan. Dan sebenarnya kalau jadi musisi pasti emang lebih seneng off air kan, ya lebih jelas gitu ya untuk lebih jelas honornya. Lebih jelas honornya, acaranya lebih intimate ya kan. Kalau on air kan enggak nih, kadang
ada aja pulang-pulang kesel gitu Mas. Oke, stop dulu, stop. Bapak kok curhat gitu jadi. Kok ada keselnya ya gitu ya. Ternyata masih ada ya, tetap artinya tetap aktif ya. Tetap justru jadi ya itu kalau misalnya ditanya kayak kenapa Risti kalau ngomong kok lancar banget ya karena memang selama 8 tahun itu talk show itu berjalan terus gitu loh dengan jawaban spontan dari awalnya mungkin awal diundang talk show terus aku kayak gimana jawabnya sekarang sampai kemarin misalnya pas Ramadan ini ada TVRI misalnya itu mengundang komunitasku untuk ada tausiah jelang buka puasa. Itu ada 5 episode satu hari itu. Terus ditanya Risti udah baca? Enggak, aku nggak baca, nanti tanya aja. Karena juga ngapain aku baca pertanyaannya, mendingan spontan aja. Jadinya apa yang mau dijawab juga memang spontan. Karena kalau aku ngerasa kalau aku hafal itu kan aku suka deg-degan. Nanti jadi malah lenyap. Itu yang terjadi sama nyanyi. Jadi aku tuh nyanyi ya waktu kemarin perdana nyanyi. Waktu itu kemarin di Depok sama Mas Dimas. Mas Dimas Dimas Ferdian ini kakaknya adik Govinda ya. Betul. Risti ya. Jadi ternyata memang itu keluarga musisi ya. Keluarga jadi musisi. memang masya Allah gitu kan. Slemania ya. Slemania. Risti udah pernah ke Sleman belum? Udah kerja. Mantap. Nah, memang karena tahun lalu kenapa bisa ngobrol banyak sama Mas Dimas juga bosen nih ngerjain video sama rekaman cover YouTubeku di Jakarta. Tetap bosan ya? Tetap ada bosen. Akhirnya bikinlah di Jogja. Jadi waktu itu 4 hari atau 5 hari aku di Jogja memang ngejar target 20 video cover dikerjain di sana. Jadi karena ngejarin jadi itu hari-hari ya ganti baju makeup terus tapi bikinnya di gumuk pasir, terus bikinnya di hutan pinus, terus bikinnya di pantainya tuh. Jadi sekalian refreshing. Terus ada villa nanti di villanya bikin gitu. Jadi itu sih jadi refreshing buat aku dan tim kerja tapi happy gitu kan. Nah disitulah jadi akhirnya tahu Mas Dimas tuh punya lagu. Mas Dimas tuh ternyata kan Mas Dimas memang juga punya band kan namanya Asmara ya. Punya band namanya Asmara yang memang itu juga sudah terkenal sampai di Malaysia waktu itu karena sempat viral di Malaysia. Nah itu kadang-kadang yang nggak kelihatan tuh emang bukan di sini gitu. Kadang-kadang ya ternyata viralnya di negara lain gitu kan. Dan Mas Dimas itu diklaim orang Malaysia jangan-jangan. Biasa gitu. Yang nyanyi Asmara nih punya kami gitu. Yang nyanyi namanya Happy bukan ya. Itu dangdut jadinya ya. Jadi dari situlah Mas Dimas ngobrol gitu. Ini aku ada lagu-lagu, ya aku juga mau cari lagu nih gitu kan. Terus kan emang lebih happy kalau memang welcome gitu pemilik lagunya sama kita. Karena mereka nggak expect besar dong sama aku, orang aku baru penyanyi baru ibaratnya gitu kan. Dan Mas Dimas memberikan beberapa pilihan. Ada lagu-lagu yang bukan lagu religi, tapi juga ada 2 lagu religi. Di antaranya itu Rindu Suara Azan. Dan memang ya akhirnya ngobrol karena memang udah tahu yang bakalan bikin musiknya itu Mas Ade kan. Yang mana nih yang kupingnya, mending kita tanya kuping yang ahli deh gitu ya kan. Tanya sama kuping yang udah ahli gitu kan. Terus akhirnya Mas Ade bilang wah ini nih nyantol banget gitu. Oh ya dan nurut aja deh sama yang ahli gitu kan. Dan memang karena pas kita ngobrol sama Mas Dimas tuh Rindu Suara Azan ini sebenarnya bukan hanya lagu buat Ramadan. Karena Suara Azan kan tidak berkumandang hanya Ramadan, tapi memang momen merilisnya harus di Ramadan. Jadi meskipun ini rilis Ramadan bukan berarti aku stop untuk promo dan juga jalan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah kita kerjain. Dan kebetulan Mas JJ Govinda juga dari tahun lalu pada saat aku bikin promo cover lagu YouTube sempat collab sama Kak JJ. Jadi Kak JJ punya studio baru, dia bilang ayo dong bikin di aku gitu. Aku bilang ya udah tapi Kak JJ yang bikin. Akhirnya kita bikin 2 lagu. Waktu itu lagunya Melly Guslo sama lagunya Sheila on 7 yang gitu mana tuh? Kan lagunya Sheila on 7 itu yang Lanjut Usia. Yang Melly Guslo? Denting. Ya, itu 2 lagu di situ. Jadi Kak JJ yang bikin musiknya, rekamannya di situ. Nah, di situ dia bilang, "Aku punya lagu religi loh." Kata dia, "Kalau misal kau mau recycle bikin aja, boleh." Wah, udah dapat lagi nih izin dari pemilik lagu kan. Jadi, ya udah mumpung itu ada, kita sekalianin deh kerjain di Ramadan ini mini album supaya rilisnya kemarin tanggal 12 April jalan aja terus gitu buat promo dan nyanyinya. Si Mama itu kan suka nulis lagu juga, nulis puisi kemudian menjadi lirik lagu. Kemudian Mas Dimas Ferdian juga pasti punya stok lagu banyak. Mas Ade sekalipun tadi si Risti bilang belum pernah nulis lagu religi ya, tapi kan stok lagunya juga banyak banget. Kok pada tahu ya? Aku malah nggak tahu kalau banyak stoknya. Banyak banget. Tahu ya kalau stoknya banyak. Soalnya sebelum ini
nongol mulu sama penyanyi ini, penyanyi ini. Iya, betul. Nah, Risti itu proses kurasinya seperti apa memilih lagunya? Siapalah aku gitu ya kurasi. Terus itu alasannya kenapa mini album gitu? Kok nggak nanggung gitu? Kok nggak sekalian album? Kan nanggung ya, gini nanggung loh, ya. kalau album nggak keburu mas ngerjainnya gitu loh. Karena gini, kalau untuk yang sama Mama, lagu Mama ini sebenarnya 10 lagu Mama itu sudah ada di album Mama yang aku nyanyikan di tahun 2015. Nah, tapi kondisinya itu kan aku nggak ngerti ya, dunia musik kan beda banget lah sama dunia sinetron, dunia film gitu kan. Jadi aku bener-bener nggak ngerti. Pada saat itu Mama tuh cuman taunya gini, Mama pengen nih lihat anak-anak Mama nyanyiin lagu-lagu yang Mama puisi-puisi Mama. Jadi kakakku Andita dibikinin 10 lagu jazz karena memang suaranya jazz banget. Dan aku lagu religi karena memang Mama berpikir Mama tuh seneng misalnya habis sholat atau merasa apa, tahajud, ngaji tuh ditulis lu, ada yang lagunya Al-Quran, ada yang sholat, ada yang Allah Maha Pengasih, jadi lebih tentang Islam banget gitu. Nah di situ Mama bilang, buat anak-anak Mama bikinin deh. Jadi itu tuh hadiahnya Mama buat kita dikasih satu album yang memang diriliskan. Nah Mama kan juga bukan orang musik, jadi nggak ngerti tuh ada promo radio, nggak ngerti ada promo-promo setelahnya, ada video klip dan lain-lain. Mama mungkin belum paham sampai di situ, karena Mama hanya sampai sebatas berpikir bahwa yang penting ini keluar kayak gimana. Nah kakak berjalan pada saat itu, nah akunya karena aku hamil, ternyata aku pasien Previa, ternyata aku harus bed rest. Jadi belum sampai selesai rilis video klip dan promo radio, tapi pas hamil itu aku udah sempet nyanyi karena udah langsung ada kontrak nyanyi sama sebuah brand itu sampai Aceh. Tapi ya itulah muntah-muntah lah, pusing, namanya juga hamil baru kan kayak itu. Tapi memang ya tanggung jawab, bener-bener aku nyanyi di Aceh dan di Surabaya. Setelah itu aku sama dokter harus bed rest total. Jadi akhirnya 10 lagu itu kan ngegantung ya, bisa didengerin di semua platform, di Joox, di Spotify. Kalau kita misalnya mau putar pun bisa. Tapi orang nggak tahu lagu itu tuh ternyata ada, ternyata Risti tuh nyanyi gitu. Dan memang karena akunya nggak mikirin itu, jadi itu terbengkalai lah sampai beberapa tahun. Akhirnya di 2021 baru mulai ya karena YouTube itu Allah Maha Pengasih, jadi 10 lagu nih Allah Maha Pengasih keluar jadi single. Yang 9-nya gimana? Yang 9 itu 8-nya aku bikin cover tapi home recording aja gitu. Jadi bikin home recording, jadinya jadi konten YouTube ya. Jadi konten YouTube. Dan akhirnya di Ramadan ini kan masih ada yang ngeganjel nih, lagunya belum keluar semua gitu. Aku tuh kepengen kayak aku pengen bikin Mama happy gimana ya gitu. Karena memang menurutku ini bukan cuman kayak lagu aja, tapi menurutku lagu bikinan Mama tuh bagus-bagus gitu. Iya, lirik-liriknya bagus, juga doa. Kalau udah dengerin lagu yang Mama, itu belum pernah satu kali pun aku nyanyi dan gak ada yang nangis. Lagu itu. Karena semua orang kan punya mama ya gitu ya. Kita kan dilahirkan dari seorang ibu, dan juga banyak juga yang ternyata sudah tidak punya ibu atau mereka terpisah dan lain-lain. Setiap aku nyanyi lagu itu nangis gitu kan. Dan memang akhirnya mini album ini adalah ngobrol sama Sade sebenarnya, kayak Mas ini aku mau bikin mini album, kebanyakan deh kayaknya tadi kata dia, tadi mau album kebanyakan deh, ini nggak keburu waktunya karena dia sibuk banget, aku juga sibuk banget, kita mau rekaman nggak bisa ketemu. Akhirnya Mas Sade bilang lagu Mama itu kan sudah dibuat di hari ibu tahun lalu, tapi hanya dimasukin ke cuman aku masukin di YouTube. Padahal itu yang bikin Mas Sade, karena dia suka lagu Mama, dia bikin. Tapi itu cuman karena aku ngobrol gini, Mas Ade aku mau bikin lagu buat Mama nih, karena kan aku komunitas ibu-ibu semua, supaya itu bisa aku nyanyiin gitu kan. Akhirnya lagu Mama dibuat Mas Ade, Allah Maha Pengasih dibuat sama Mas Ade. Nah yang 3 ini belum kita kerjain, dan 3 ini kita selesaikan di bulan Maret, hanya waktu 2 hari gitu. Satu lagu yang Ketika Rindu, nah itu lagu terbarunya Mama yang nggak ada dalam album. Iya lagu, jadi itu kenapa di mini album itu aku kayak oke, ini persembahanku untuk Mama. Judul mini albumnya pun jadinya Ketika Rindu, dan di dalamnya ada lagu Mama, ada 2 lagu yang Mas KJJ itu Bersujud Padamu dan juga Rindu Suara Azan. Tapi memang yang aku angkat ya lagu Rindu Suara Azan. Berarti 3 lagu yang buatan Mama yang di mini album ini bukan album yang kemarin berarti Mbak? Itu baru lagi? Oh 1 doang, cuma 1. Yang baru tuh 1, yang lainnya yang lama. Oh yang lama, Ya. Jadi stoknya punya lagu Mama itu sebenarnya banyak kali ya. Banyak karena Mama tuh puisi, jadi kan setiap hari dia mungkin, dan memang emang itu kali ya sudah jalannya yang namanya penulis tuh. Misalnya gini, ngeliat kejadian orang curhat sama Mama gitu jadi lagu. Kayak kalau lagu yang Kakak tuh
lagunya kakak itu banyak banget lagu-lagu curhatan orang gitu, terus jadi lagu sama mama ya, mungkin karena memang enjoy menulis dan memang aku ngerasa nggak gampang loh jadi penulis dan juga memang harus pede kan, ada pedenya gitu di menuliskan itu dalam sebuah lagu gitu. Itu kenapa belum berani menuliskan lirik lagu sendiri untuk dinyanyikan sendiri? Ini aku ada lagu yang sebenarnya aku dan sahabatku buat. Itu lagu yang Echa yang dulu aku tadi sempet kita ceritain kan. Jadi sebelum aku punya ini tuh sebenarnya perjalanan mau nyanyinya tuh udah lama, tapi memang Allah menghendakinya baru. Jadi dari sama Echa Ayunda itu dari 2009. Pertama kali itu ya? Pertama kali kita masih recordingnya nggak ngerti lah itu gimana caranya recording studio gitu kan. Itu udah pernah tapi nggak jalan. Akhirnya sempat dipegang sama Mas Ade Govinda, itu satu judul sama dia, itu serius banget tuh pada saat itu. Tapi memang kondisinya kan aku dan Echa sudah menikah, gitu kan. Jadi Echa ngobrol, ayo bikin lagu, ayo nyanyi. Terus aku ngobrol sama Mas Ade, sama Kak JJ, karena kan selalu bareng tuh berdua. Mas Ade, Kak JJ, aku mau bikin lagu nih, aku mau nyanyi nih. Oh ya udah, Mas Ade punya lagu, judulnya Mengubah Dunia, itu lagu positif, gitu kan. Abis kayak gitu. Lagu pop itu ya? Lagu pop, tapi positif song, jadi tetap aja bukan patah hati lagu cinta, tapi lebih universal. Itu niat banget, rekaman serius, terus yang vokal direkturnya Mas Rian Pasto, gitu kan. Terus aku kan nggak ngerti tuh yang kayak gitu-gitu kan, rekaman, nggak taunya Echa-nya hamil. Jadi kayak ya itulah, perempuan tuh kalau mau nyanyi emang hamil tuh kadang-kadang menghentikan mimpi sementara gitu kan. Akhirnya Echa-nya hamil. Ngomong dia ke Mas Ade, rekaman kemarin gagal kita lanjutkan lagi karena udah rekaman kan itu? Udah rekaman. Si Echa juga udah rekaman? Udah. Nah. Jadi itu sudah jadi lagu. Tapi lagu itu ya belum dibikin video klip, belum bisa dirilis. Jadi karena kan setelah jadi lagu di mixing mastering itu kita butuh syuting video klip. Terus siap nggak nih buat jalanin promo? Misalnya promo Radio Indonesia, terus jalan segala macam. Ya pupus lagi lah tuh harapan kita. Akhirnya Echa melahirkan. Abis dia melahirkan, anaknya mulai gede, ayo Ti kita nyanyi lagi. Tapi aku juga udah, Mas Ade udah sangat sibuk lah sama Kak JJ. Dulu kan awalnya masih Domino tuh, jadi masih punya waktu lah ya buat sahabat-sahabat atau temennya. Kalau setelah udah Govinda kayaknya udah gak ada waktu, susah gitu kan ya. Lagian aku juga kayak gak enak kan sama Mas Ade dan Kak JJ udah ngebantuin kemarin kan. Buat mereka kan itu juga waktu, bikin musiknya, ngerjain semuanya, dan itu gak enak kalau kita kayak, nih cewek-cewek ini jadinya nih kesian loh yang sibuk-sibuk ini gitu kan. Akhirnya kita bikin lagu 3 lagu sama Echa rekaman. Ya itulah ya, udah bikin semua ya, Qadarullah belum lagi launching. Jadi makanya kalau Mas nanya laguku banyak banget Mas sebenarnya. Tapi memang akan kita rilis perlahan itu di 2022. Jadi banyak sebenarnya. Jadi mini album ini titik awal. Iya, justru sebenarnya mini album ini titik awal aku serius di musik gitu. Yakin? Jadi insyaallah. Udah saya. Sinetronnya juga banyak Mas Ari. Iya, tahu. Luar biasa loh. Belum lagi talk show-nya ya. Iya, belum ada komunitas. Jadi kalau ditanya seriusnya apa enggak, kalau nggak seriusnya nggak nyampe di sini nih. Ini part of ceritain nyanyi nih gitu kan. Bener. Maka dari itu. Jadi ini bagian awalnya baru dimulai. Padahal siapa dari 2009 ya. Ya, jadi emang ya itu. Aku tuh percaya bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita dengan langsung atau diganti dengan yang lebih baik gitu. Dan aku ngerasa emang mungkin momennya harus sekarang gitu. Akunya lebih siap, lebih pede setelah 8 tahun aku gak syuting, aku banyak talk show tuh aku lebih sahabatan sama panggung gitu. Karena kan di panggung tuh ternyata itu beda banget sama sinetron. Kenapa aku sampai detik ini masih nervous sama panggung? Karena beda banget sama dunia sinetron, ada miking, ada stage act, ada kalau penontonnya mukanya krik-krik gitu kan ya. Kita juga itu ngaruh loh sama energinya ke kita ya. Misalnya kayak kita ngomong selamat siang terus mereka nggak peduli gitu, kita kan juga selamat siang krik. Langsung ngedon ya kan. Kita ngelucu mereka. Tapi pas Ari Tagor gitu sih. Enggak, alhamdulillah sih nggak ngerasain gitu ya. Cuman sempat ada satu daerah nih, misalnya satu wilayah, mungkin mereka nggak paham sama bahasa Indonesia yang dengan jelas. Jadi kayak bercanda gitu, mereka diem kayak wah pengen turun dari panggung rasanya. Dan itu adalah part dari belajar gitu. Jadi menurutku kali ini kenapa bilang aku serius di musik, karena aku mau belajar. Karena di sinetron itu aku udah banyak yang aku pelajarin. Jadi secara
syuting itu ibaratnya ngobrol sama sahabat-sahabat yang kepengen syuting, bahwa syuting tuh nggak cuman enak ya di TV gitu ya, ada menghafalnya, ada kesabaran menunggu, ada toleransi dengan sesama semua yang ada di situ gitu. Terus kita harus ngerubah mood kita sesuai karakter, dimana lagi happy mesti nangis, lagi nangis mesti happy, itu sudah aku laluin gitu kan. Jadi beda. Jadi kalau untuk acting aku udah kayak lebih tenang lah, karena kalau perannya bukan yang jahat karena emang belum pernah, selain itu tantangannya udah lewat gitu kan. Tapi kalau musik, wah itu sih luar biasa. Itu kemarin manggung di Depok atau di Planet Bekasi gimana tuh? Itu manggung pertama ya? Enggak. Kalau di Depok sama di mana? Planet Bekasi. Planet Bekasi sama buat emang nih. Parah. Nih, Bapak dari mana nih? Iya. Dari sih pas kesana ditanyain nggak visanya ya. Itu berarti bukan panggungan pertama. Itu bukan panggung pertama. Maksudnya untuk promo maksudnya? Enggak, bukan panggung pertama. Bukan, ya? Karena kan jadi gini, tahun lalu aku rilis lagu Allah Maha Pengasih, tapi aku udah keliling ke Jawa Barat. Jadi nyanyi di Jawa Barat tuh udah nyanyi, sampai ke Jawa Tengah juga nyanyi. Jadi ngerasain nyanyi itu. Terus di Jakarta pun juga agenda nyanyi itu ada nyanyinya kan. Terus kalau yang ini Depok itu perdana sama Mas Dimas. Okay. Jadi biasanya selama ini kan -1, dan aku memang sama tim tuh sama sekali nggak boleh ngerasain yang namanya lip sync. Jadi sama mereka tuh nggak ada playback tuh nggak ada. Jadi itulah yang aku ngerasa ini tantangan banget nih. Di mana-mana orang baru nyanyi ya dikasih happy, tenang dulu gitu ya. Di panggung dulu nervousnya, tapi pakai playback nggak ada. Aku nggak pernah ngerasain. Jadi dari awal udah mesti ngafalin. Dan memang itu tuh di awal-awal lirik kebalik-balik, di awal yang namanya aku ngerasain tahun lalu ya, di Allah Maha Pengasih itu. Aku nyanyi di panggung, begitu aku balik badan, itu liriknya hilang, ketinggalan, kayak liriknya tadi apa gitu. Tapi aku happy gitu ngejalaninnya, karena aku kayak emang ternyata tantangan menyanyi ini tuh butuh kesiapan mental yang luar biasa. Terjadilah sama Mas Dimas kemarin di Depok, perdana sama Mas Dimas. Itu perdana juga datang media-media infotainment kan gitu. Iya. Terus lagunya bukan lagu yang selama ini aku bawain. 3 lagu yang baru aku bawain semuanya. Jadi otakku udah kayak hafalin gitu kan. Terus dan untungnya aku karena sudah biasa di panggung, kalau ada salah tuh udah santai gitu, kayak sorry gitu, udah enak banget, kayak bentar ya aku nervous nih gitu. Itu bisa nih ngomong gitu. Dan karena kitanya nggak stres, orang kan juga ketawa-ketawa aja gitu kan. Jadi ya sambil perform, sambil stand up comedy lah ya di atas itu gitu ya. Nah itu yang lucu banget adalah biasanya ibu-ibu di tahun lalu aku banyak nyanyi lagu TBW, karena itu sinetron Ikatan Cinta kan heboh banget. Jadi setiap aku lagi promoin lagu Allah Maha Pengasih, aku nyanyi lagu TBW tuh ibu pada nyanyi kan ikutan aku merindu gitu kan. Kemanapun, sampai di Padang, sampai di mana-mana, nggak ada kota yang nggak tahu lagu itu gitu kan ya. Dan memang karena kenal sama Mas Adi, jadi pakai lagu juga boleh kan, izinnya gampang gitu kan, kayak pas aku ini ya boleh kata dia, oke siap, udah nih aman. Nah udah kayak gitu, kemarin kita karena memang mau mulai lagu baru nggak pakai TBW, kata Mas Dimas lagu Hal Hebat aja. Nah aku tuh belum hafal, maksudnya belum terbiasa sama lagu itu gitu kan. Dan memang karena yang buat lagunya orang yang sama, jadi kan nada dan nuansanya tuh sama ya, mirip-mirip kan. Betul. Jadi lagu pertama aku nyanyiin lagunya Novia Kolopaking ya, yang dengan menyebut nama Allah. Itu kan umum dan itu liriknya pendek banget. Nyanyi aman tuh lagu pertama. Pas mau Hal Hebat nih, bisa-bisanya karena kebiasaan TBW nih, pas masih Mas genjreng yang mau aku nyanyiin baru aku masih ada di sini. Jadi lirik lagu awalnya tuh lagunya TBW, padahal musiknya Hal Hebat. Aku gini, sebentar ya Mas Dimas sini deh. Terus gini, bisik gini, depannya apa Mas? Terus Mas Dimas biasa manggung senyum gini, di hidup ini gitu, gini, di hidup ini gitu kan, segini. Oke aku udah inget, udah pas oke, sorry semuanya aku nervous gitu kan. Pas mau genjreng hilang lagi Mas, 2 kali hilang. Itu Mas Dimas super ngakak. Aku bilang gini, aku nih kebiasaan nyanyi lagu itu dan yang bikin sama, jadi kayak awalannya tuh menurutku mirip gitu kan. Itu super ketawa-ketawa. Jadi yang di penonton tau nggak penonton? Nggak tahu. Tapi penonton tuh cuma kayak gini, kok lama nih nggak mulai. Terus kalau udah kayak gitu, manajerku dan tim udah buka masker, siap-siap mau nyanyi bareng. Siap-siap udah. Itu cara ya? Itu caranya mereka. Aku gini, aku tuh hafal, aku cuma lupa depannya apa, aku bilang gitu. Terus gara-gara itu belum tanggal 12. Sementara di tanggal 12 itu memang kondisinya dari tim promo dan lain-lain tuh media 30 lebih kemarin kan.
itu wah lebih gawat lagi dong. Karena pertama kan. Karena itu rilis, iya. Itu launching dan untungnya ada Depok sebagai percobaan kita yang pertama. Jadi langsung kayak oke, aku akan sangat latihan setiap hari. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 12 aku nggak denger lagu apapun selain laguku. Ya, sebelum aku terdistract gitu. Jadi emang aku bilang gini, kayak aku tuh ngerasa evaluasi kesalahanku itu jadi perbaikan gitu, dan alhamdulillah lancar ya Mas. Pas kemarin launchingnya lancar, hikmat, terus memang ada momen sama mama yang ternyata semua yang ada di situ nangis gitu ya, karena mamaku juga nangis, semua juga nangis karena memang di lagu itu semua liriknya itu kan dari hati, dan aku ngerasa bahwa segala sesuatu yang dibikin dari hati itu akan sampai gitu ke hati. Dan memang lagu mama itu nangis ya Mas, mau cewek mau cowok nangis sih semua. Pada nangis lah ya, pokoknya semuanya di situ. Jadi pelajarannya ini Mas Ari, besok nyanyi TBW aja. Jangan dong, diganti. Pelajarannya adalah sebenarnya diulang terus gitu loh, dihafalin kan. Jadi hal hebat itu aku hafal, tapi memang masuk lagunya itu, dan ternyata kalau orang nervous kan emang bisa menghilangkan lirik ya gitu, kayak tetap ya itu meskipun sering manggung tetap ada tetap. Dan memang setelah abis aku launching aman, dia 3 lagu itu berjalan baik. Kemarin di Bekasi lebih rame lagi kan, di tengah mall, karena orang dari atas juga bisa lihat. Ya aman juga, alhamdulillah udah mulai berjalan. Kemarin juga di Ramadan Jazz udah. Ya karena Ramadan Jazz kemarin nyanyi lagu Hal Hebat, udah aman juga. Alhamdulillah. Jadi lagu itu udah lolos. Jadi kayak jangan ganti lagu lain dulu. Gitu sih. Jangan kan nyanyi Mbak, nih kita aja nih kalau misalnya nervous juga pertanyaannya hilang, padahal udah keingetan. Itu kejadian kemarin. Iya. Kemarin aku nyanyi di satu tempat, si MC-nya tuh grogi banget sampai bingung mau nanya apa kan. Terus sampai gini, oke terima kasih Mbak Ritga, Risti Tagor digabung. Risti Tagor jadi Ritga, kok Ritga aku bilang. Besok kalau lagi promo gitu di mana-mana bawa kita aja Mbak, buat jadi MC-nya ya. Tambah hancur ya. Tambah hancur. Biar happy aja, biar fun aja gitu, biar nggak terlalu tegang. Ya, tapi itu kayak ini, kalau Risti Tagor ngelihatnya itu kayak mengobati kerinduan itu loh, kembali bisa tampil di panggung. Pasti. Terus feedbacknya orang-orang penonton masih ingat nggak sih ini Risti Tagor loh? Iya, tapi karena gini, selama aku hilang, aku bersyukur ya. Yang hal-hal yang aku syukurin adalah selama aku tidak di TV sekalipun, pergi kemanapun orang masih tahu, orang masih kan gini. Dengan mereka masih minta foto ya, itu adalah sebagai tolak ukur bahwa masih inget. Tapi emang jangan nanya sama yang kecil, udah akan tahu tuh ya anak-anak kecil ya kan, karena udah beda masa sama itu gitu kan. Dan memang masalahnya gini, mau saat ini kita akses di TV sekalipun, belum tentu orang tahu kita, karena orang udah nggak selalu nonton TV. Kita akses di YouTube atau di TikTok aja mereka bisa paham, karena memang mereka punya tempat pilihannya banyak gitu. Kalau zamannya aku dulu kan, aku bersyukur ya semua orang cuma nonton TV. Makanya kenapa orang yang ada di TV tuh kayak seluruhnya kenal. Tapi kalau sekarang enggak, orang yang nonton, yang main di TikTok taunya ini seleb talk, yang kalau di Instagram namanya selebgram. Itu ini kalau yang di YouTube namanya YouTuber gitu loh. Tapi beda. Kalau kita dulu kan emang pilihan nonton cuma di TV, ya udah semua bakal tahu. Ada di bioskop ya bioskop gitu. Mbak, tapi ini 3 lagunya Mama yang ada di album ini tuh soal apa aja sih Mbak? Lagunya oke. Dan lagu judulnya apa aja itu? Lagu yang diciptakan Mama di mini album Ketika Rindu itu ada yang berjudul Ketika Rindu, berjudul Allah Maha Pengasih. Jadi yang tahun lalu kita masukin juga ke album ini, dan Mama judulnya. Itu kalau untuk lagu-lagunya, lagu Mama ya sudah pasti lah ya tentang seorang ibu. Lirik itu bentar, itu pilihannya yang memilih Mbak Risti atau memang sama adanya itu atau Mas? Kalau Mama malah Mama tuh udah cuman kayak Mama nggak tahu bahwa ini tuh aku hadiahkan terus untuk Mama. Karena buat aku pribadi memang aku ngerasa ya yang memang paling berjasa, paling luar biasa, paling hebat tuh Mama. Itu sih, karena memang itu terjadi dalam hidupku bahwa keadaan apapun terburuk kita, memang ya ibu tuh tempat kita kembali gitu. Maksudnya Allah kan nomor 1, tapi setelah Allah itu ada Mama dan Papa, yang aku ngerasa aku tetap bisa tenang, happy, bersyukur kayak gini ya kalau bukan doa Mama mungkin tidak menguatkan gitu. Itu sih. Nanti jadi pada sedih nih abis ini. Suasananya berubah ya jadinya ya kalau udah Mama ya. Itu luar biasanya Mama juga jago nulis lagu ya. Ya alhamdulillahnya juga kita pun anak-anaknya juga kaget gitu. Jadi pas baru 2015 tuh baru tahu loh, ternyata Mama punya puisi-puisi yang dijadikan lagu. Selama ini berarti nggak tahu? Nggak tahu. Aku taunya Mama dari dulu itu memang suka nulis. Mama kan bikin buku-buku tuntunan sholat, terus manasik haji. Mama selalu punya tujuan tuh ingin memudahkan. Jadi Mama itu memproduksi buku
dari zaman aku TK itu memang tuntunan sholat, manasik haji sama surat-surat pilihan agama. Sebelum era digital ini ada. Jadi mama dulu bikin buku di CD-in. Malahan sebelumnya masih di kasetin itu loh. Jadi supaya dulu masih kaset 2. Aku ingat banget ya. Jadi karena kan banyak ya namanya tuntunan sholat. Jadi satu buku terus dipakin sama 2 kaset. Itu dari aku TK. Memang karena mama punya visi misi, memang pertama mama religius, yang kedua mama mau memudahkan orang bahwa sholat tuh gak ada yang susah, kita bisa belajar. Terus manasik haji, setelah mama berangkat haji pulang, mama bilang mama dapat kesulitan nih pas haji, nggak tahu apa-apa, nggak punya gambarannya. Akhirnya direcord lah, bikin video nonton. Gitu. Jadi orang zaman itu nonton. Tapi kan era berubah ya. Jadi akhirnya itu tidak lagi bisa dijual, tidak bisa lagi jadi produk yang diproduksikan gitu di toko-toko buku ataupun toko kaset dan CD karena sudah tidak ada. Gitu kan. Dan ya udah mama berjalan sama itu, tetap bikin aja kayak tontonan soal segala macam, tapi udah bukan lagi jadi visi mimpi besar saat itu. Tapi sebenarnya kan itu syiar yang sudah berjalan. Berarti orang-orang yang sudah pernah menggunakan buku belajar dari mama itu sudah jadi dapat manfaatnya, mama juga pasti dapat pahalanya kan, masya Allah kayak gitu. Dan memang ternyata itu dilanjutkan sama mama di lagu. Kayak kalau yang aku tahu sebagai anaknya, mama itu nyanyi dan main piano. Gitu, karena memang dulu mama di SMA itu grup nyanyi-nyanyi. Terus abis itu mama juga, aku tahu mama tuh dulu les piano di Pranajaya zaman dulu banget ya, di Pranajaya, dan itu terus berlanjut. Jadi di rumah ada piano, kalau lagi main gitu ya anak-anak ke tempat mama, ya mama suka main piano, kita nyanyi gitu, emang begitu. Yang tahu dia doang, bahasanya nggak tahu. Nggak tahu Pranajaya. Yang tahu dia doang nih, umuran dia doang. Tapi itu turun ke anak-anaknya nggak? Oke, nurun. Alat musiknya maksudnya? Kalau alat musiknya itu aku sama kakak enggak. Ya? Kalau abang main drum. Main drum gitu kan. Terus papa juga kan main gitar, main drum gitu kan. Tapi memang semuanya bukan jadi main, tapi kayak bisa dan hobi gitu kan. Dan aku pun sebenarnya sejujurnya nggak pernah menyangka sih kalau di akhirnya itu aku bisa ngerasain serius tahu dunia musik kayak gini. Karena kalau memang nyanyi, aku sama kakak memang kita paduan suara dari SD sampai SMA. Emang lomba-lomba. Jadi bukan cuman nyanyi, tapi memang kita grup di sekolah yang lomba-lomba. Jadi kalau ngerasain lah tuh ya yang namanya lomba antar sekolah, pakai baju putih rok hitam, aku pakai peci sama dasinya merah putih gitu loh. Itu aku ngerasain tuh ya nyanyi lagu itu. Jadi tahu lagu daerah, lagu nasional ya kayak gitu. Itu kemudian tadi kan sempat karena udah kenal lama sama Mas Ade Govinda, sama Mas JJ juga. Sama Mas JJ, terus belakangan muncul Mas Dimas Ferdian. Nah, tadi bilang Mas Ade itu belum pernah bikin musik religi. Nah, kemudian Risti merayu Ade ini gimana? Susah nggak? Mau nimbrung gitu. Apa minta bantuan kakaknya? Sebenarnya lebih ke gak ngerayu sih ya, karena memang aku sama Mas JJ sama Mas Ade kan memang kita udah kenalan tuh tahunan. Dari zamannya aku masih bahkan belum 20 tahun lah ya, Mas JJ dan Mas Ade masih di Domino gitu. Jadi masih sama-sama berjuang lah semuanya nih ya di dunia entertain. Memang Mas Ade dan Mas JJ tuh tahu aku pengen nyanyi. Dan memang itu udah berkali-kali tuh kalau ketemu mereka tinggal tanya udah berapa masuk ruang rekaman sama Risti, yang nggak keluar-keluar itu loh, yang nggak jadi. Jadi mereka tuh udah tahu kalau, terus aku pun kayak gini, aku punya tapi aku nggak pede. Gimana sih kamu gitu loh, pengen. Jadi aku punya rasa ingin menyanyi, tahu di dunia nyanyi, tapi mungkin memang belum waktunya pada saat itu. Dan kalau untuk yang lagu ini memang karena Allah Maha Pengasih kemarin kan titip edar di My Music. Jadi masih ngobrol terus, sekarang masih berlanjut bahwa setelah My Music itu merilis Allah Maha Pengasih, jadinya kan aku jadi lebih tahu kalau dunia musik tuh seperti apa. Makanya pas kemarin ya yang aku cari ya Mas Ade dan Mas Ade lagi. Kayak kalau sebenarnya gini, kalau misalnya menghubungi mereka dan mereka nggak bisa, ya mungkin aku akan ke tempat yang lain. Tapi saat itu memang mereka punya waktunya untuk mengerjakan dan memang mereka bisa. Ya alhamdulillah gitu. Jodoh ya? Iya, kalau jodoh sih ya memang. Maksudnya soal lagu ini memang udah rezekinya di situ gitu. Gak gampang ya? Gak susah dong berarti ya untuk bikin musik si Mas Ade-nya. Susahnya tuh waktunya. Jadi makanya gini, kenapa kok sampai mepet? Sebenarnya kita taunya kan itu dari akhir tahun ya Mas. Tapi memang Mas Ade kan nggak ada waktunya kan. Tapi tetap kayak mau ngerjain karena terutama ini lagunya Mas Dimas. Pasti seorang adik akan melakukan yang maksimal dong. Maksudnya gini, meskipun bukan Mas Dimas yang nyanyi, pasti Mas Ade bakal mau ya proyek kakakku aku yang pegang gitu loh. Dan kebetulan proyeknya ini sama aku. Jadi memang ya berkesinambungan semua. Dan memang Mas Dimas kan juga di Jogja. Jadi memang pas mau rekaman tanggal 12 berarti Mas Dimas harus siap-siap dulu ke Jakarta. Aku sama Mas Dimas aja kita tes
cari key-nya tuh nggak ketemu. Ya kita by WA bener-bener kayak Mas key-nya di sini, oh oke nih kayaknya ini cocok nih gitu kan. Itu semuanya tuh by sosial media aja gitu, cuman dari WA aja gitu. Terus emang ya udah, jadi aku nggak tahu apa-apa nih yang dilakukan Mas Ade, seberapa banyak sama Mas Dimas bikin musiknya gimana, aku nggak ngerti. Sampai tanggal 12 dia diinfoin bahwa kita rekamannya tanggal 12 ya Ti, karena Mas Ade punya waktunya tanggal 12, aku punya waktu tanggal 12. Karena tanggal 12 rekaman, 13 sampai 25 kemarin aku jalan 10 hari itu promo bajuku 4 kota. Ini 12 Maret itu. Iya, jadi 13 Maret sampai 25 Maret itu aku nggak di Jakarta. Aku promo bisnisku. Jadi promoin koleksi-koleksi terbaru menjelang Ramadan. Ristiland mengeluarkan koleksi bersama tim. Aku 10 hari tuh. Jadi emang aku tuh kayak gini, oke bikin lagu, cari key udah dapet, dibuat lah. Jadi sebenarnya lebih banyak andilnya Mas Ade sama Mas Dimas sih. Aku kan datang nyanyi gitu ibaratnya. Aku datang nyanyi, rekaman, terus lagunya udah jadi, bikin video klip gitu. Tapi untuk pembuatan segala macamnya yang lebih ngerti ya Mas Dimas sama Mas Ade gitu. Nah, itu sehari dapat berapa lagu, Mbak? Rekaman kemarin 2 lagu. 2 lagu tuh sehari tuh. Iya, satu hari itu kita ya cuman punya waktu tanggal 12, studionya juga pasnya adanya di tanggal 12. Jadi langsung kerjain Rindu Suara Azan dan juga sama Rindu Dalam Sujudku, lagunya KJJ gitu. Dan jadi itu alhamdulillah lancar sih, cepet ya Mas ya ngerjainnya. Jadi nanti kalau ada bikin album lagi, mini album lagi, ataupun album ataupun single, ini udah klik nih berarti nih sama Ade Govinda, sama JJ, ada Mas Dimas juga barangkali ya. Bismillah sih ya, insyaallah bisa lancar bikin lagi project yang lain ya. Kalau jadi artinya ada kesempatan, ada kemungkinan untuk bikin nyanyi lagu di luar religi berarti ya, pop gitu barangkali. Oke, kalau pop tapi tetap kepengennya sih aku positif ya. Cuman memang belum tahu, maksudnya gini, kalau untuk kedepannya maunya gimana. Kalau aku kepengennya fokus dulu nih sama si lagu yang ini, karena kan lagu Rindu Suara Azan ini masih pingin banget aku kenalin ke orang-orang. Karena memang kalau udah dengerin lagunya itu liriknya menurutku iya, dan itu kayak gampang banget diingat gitu sih. Jadi pengennya satu-satu itu dulu. Berarti lagunya sudah bisa didengerin di mana-mana ya, Mbak? Oke, jadi kalau untuk lagunya udah bisa didengarkan di semua platform, di Apple Music, di Joox, di Spotify, terus juga RSP-nya sudah bisa di download ya di semua digital platform, dan juga di YouTube video klipnya juga sudah bisa didengar, ditonton. Di YouTube channelku Risti Tagor. Oke, Mbak Risti, mantep. Jangan lupa didengerin ya teman-teman ya, lagu di mini album Ketika Rindu dan juga video klip Rindu Suara Azan. Nah, jangan lupa dengerin tuh ya. Ku coba jalankan semua perintah agama, ku yang selalu sibuk dengan urusan dunia semata. Tapi kini ku rasakan hidup di dunia hanyalah sebuah cerita dan lukisan semata. Aku termenung duduk bersimpuh menunggu suara azanmu. Rindu suara azan, rindu suara azan, rindu suara azan, oh rindu suara azan. Ya, itu ya, Rindu Suara Azan. Maaf suaranya puasa, Pak. Tapi keren loh. Masyaallah. Tapi emang ini juga Mas Dimas easy listening ya. Terus mengulang kalimat yang sama itu membuat orang lebih mudah hafal. Betul. Mas Dimas barangkali boleh berbagi cerita, bisa ini ngobrol sama siapa, dapat kerja sama, bisa Kapan lagi dipegangin ya mic-nya? bisa duet gitu loh Mas Dimas dengan Risti Tagor, yang kita kan taunya pemain sinetron, ternyata suaranya oke juga jadi penyanyi gitu, dan mau serius nyanyi gitu Mas Dimas. Yang jelas bersyukur, beruntung lagu saya dibawain sama Mbak Risti karena dinyanyikan dengan sangat baik, dan ini kesempatan yang baik buat saya juga sih.
Yang jelas saya dan adik saya akan memberi yang terbaik juga buat Risti Tagor. Semoga rebutan nggak sama si Mas Ade? Lagu gua nih. Jangan Mas Ade juga ngasih lagu nih buat Mbak Risti. Lagu gua aja nih, diem-diem aja. Gitu nggak sih? Enggak sih, sejauh ini enggak. Karena Ade juga ini lagi banyak project juga sih. Jadi saling bagi tugas aja sih, Mas. Jadi beruntung ya, Risti beruntung ya bisa collab sama dua kakak beradik. Iyalah, Masya Allah, nggak nyangka juga maksudnya kalau ternyata ya adanya bisa mau terlibat gitu ya kan. Tadinya kan ibaratnya aku sama Mas Dimas memang sudah deal di lagu ini kan, yang buat bisa jadi bukan Mas Ade kalau Mas Ade tidak mau, tapi memang ternyata Masya Allahnya ya keluarga ini tuh kompak gitu. Jadi emang kayak Mas Ade juga kayak ya masa kakakku bikin lagu aku nggak support gitu loh. Jadi ya memang dia mengutamakan untuk itu, dan kalau ngeliat promonya Mas Ade tuh kayak dikit-dikit gini kakakku gitu loh. Jadi kalau bukan aku deh yang dipromoin, karena dia udah banyak promoin temen-temen artis lain gitu kan. Jadi selamat ya Risti Tagor, ini lagu kakakku loh gitu. Jadi dia selalu di Instagramnya kakaknya banget gitu yang dipromoin ya kan. Tapi mereka nggak pernah ribut kan? Enggak, justru aku ngeliatin, wah Mas Ade promonya kakaknya terus nih gitu. Ya tapi itu kan hal yang baik ya, maksudnya bersaudara dan saling mensupport tuh luar biasa gitu. Mudah-mudahan lagunya Risti nggak cuman di sini, nggak cuman di mini album ini akan mudah-mudahan terus. Amin. Nyanyi. Doain aja. Ditunggu terus karya-karya lagunya yang Mbak Risti ya. Masih sibuk sinetron, masih sibuk bisnis dengan segala macam aktivitasnya, nyanyi mudah-mudahan tetap terus dijaga. Amin ya rabbal alamin. Semoga karyanya disukai sama semua masyarakat Indonesia. Supaya semangat lagi ya buat terus melahirkan karya-karya yang bisa memberikan dampak positif nih ke pendengarnya. Dan berharapnya supaya lagu ini yang nggak cuman buat didengar aja, tapi jadi pengingat juga. Ayo kalau dengar suara azan salah gitu ya. Diilhami dan sebagai pengingat juga. Nah, nanti kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Risti Tagor. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa dengerin Ketika Rindu, mini album Ketika Rindu di platform musik digital yang kalian punya. Searching aja Risti Tagor, ada kayaknya. Ada sih kayaknya. Ada. Dan terima kasih sudah menyaksikan perbincangan ini. Nanti kita akan ada obrolan lain dan sampai jumpa. Terima kasih Risti, Mas Sama-sama, Dimas. thank you. Jangan lupa